Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat ya, dan semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, tips supaya hemat waktu saat memasak. Ini di pagi hari ya, ini aku bersihkan ikan ayam yang barusan aku beli dari abang itu. Kalau di sini namanya abang sayur. Ini aku beli setengah kilo aja, ini mau dibuat Kentucky nanti malamnya. Tips hemat waktu saat memasak ya teman-teman. Yang pertama, sediakan bumbu yang siap dipakai. Bumbu siap pakai bukan hanya bumbu instan aja ya, melainkan bumbu yang telah kita buat terlebih dahulu. Seperti bumbu siap pakai yaitu minyak bawang putih yang dicincang dan ditumis, atau semacam itu bumbu racik yang dijual di toko-toko bebas ya, seperti bumbu racik, bumbu sajiku itu kita siap untuk memasangnya dan kita tidak usah ribet-ribet untuk membuat bumbu yang akan kita buat masakan. Minyak bawang putih yang dicincang dan ditumis, setelah itu simpan dalam toples. Ya kalau kita ada kesempatan itu ya teman-teman, kita kupas bawang putih, lalu kita cincang dan kita tumis. Setelah itu kita simpan di freezer ya, atau di kulkas. Insya Allah itu nggak akan bau dan bertahan lama teman-teman. Simpan di dalam kulkas. Bawang putih cincang dijadikan sebagai bumbu aneka masakan. Ya kita itu kalau ada kesempatan ya teman-teman, kita kupas bawang putih, kita beli seperempat gitu, kita kupas semua, lalu kita cincang, kita goreng, lalu kita masukkan ke freezer supaya kita kalau mau masak itu kita tinggal nyelupin aja, kita enak tinggal masukin aja, sehingga kita dapat menghemat waktu saat memasak ya teman-teman. Yang kedua, lakukan food preparation ya. Tips hemat waktu saat memasak, saat menyiapkan stok makanan yang cukup untuk seminggu ke depannya agar memasak lebih cepat di pagi hari. Stok makanan yang harus dijaga diantaranya aneka sayuran dan daging sesuai menu yang diinginkan. Setelah benar-benar mempersiapkan, maka letakkan ke tempat yang sesuai. Misalnya olahan daging disimpan ke dalam freezer. Aneka sayuran yang sudah dipotong dan dimasukkan ke kulkas dengan suhu yang tepat, dan bumbu dapur instan diletakkan di lemari yang mudah terjangkau.
Peletakan yang tepat juga termasuk tips hemat waktu saat memasak ya teman-teman, dan tidak lagi bingung mencarinya yang akan membutuhkan waktu lama ketika mencarinya. Kita bisa secara langsung menuju freezer untuk mengambil itu semua bahan-bahan yang kita butuhkan. Solusi lainnya yaitu meletakkan bahan yang ingin dimasukkan ke dalam satu tempat. Dengan cara ini kita jadi semakin cepat untuk memulai masak di pagi hari. Ya kita kalau udah belanja itu ya teman-teman, kita harus food preparation ya, itu kita kategorikan dan kita golong-golongkan, umpamanya sayur-sayuran, terus ada buah-buahan, ada daging, ada protein hewani, ada protein nabati, itu kita lain-lainkan, kita cuci-cuci, terus kita kasih bumbu-bumbu instan yang mudah kita dapati, kita taruh di wadah, itu di wadah kotak putih atau tepak-tepak itu ya yang tersedia di toko-toko atau di mall-mall, di Shopee banyak. Oh ya, namanya kontainer ya, kontainer. Itu kita pilah-pilah seperti daging, terus ada ikan ayam, ikan sapi, terus ada udang, ada cumi-cumi gitu. Terus sayuran kita pilah-pilah juga menjadi beberapa bagian seperti sayur bayam, sayur kangkung, terus sayur kacang panjang, ada jagung. Nah ini kebetulan aku bersihin kacang panjang ya. Ini sekarang harga kacang panjang di rumah aku sudah mencapai harga termurah sekarang, yaitu 1 kilo cuman Rp3.000. Bayangin aja teman-teman, Rp3.000 sudah dapat sayur kacang panjang 1 kilo. Itu sudah banyak teman-teman. Ya kita mau masak apa oseng-oseng, terus jangan asem, ditumis, apa dibuat sayur bening, itu bisa semua. Ya kita tinggal olah dan makainya sendiri. Diolah menjadi apa terserah teman-teman ya. Ini selanjutnya tentukan menu makanan hari sebelumnya. Merencanakan menu makanan semalam sebelumnya adalah waktu yang ideal. Kita dapat merencanakannya menu makanan serta bahan baku yang digunakan dengan tepat agar tidak ada yang tertinggal. Namun yang lebih tepat lagi, tips hemat waktu saat memasak bisa melakukan perencanaan selama seminggu ke depannya. Dengan tips tersebut, maka kita bisa membeli bahan baku dengan jumlah banyak sekaligus kemudian langsung diolah agar langsung disimpan ke freezer agar menjadi awet. Oke ya teman-teman, kita wajib menentukan menu makanan kita ya sebelumnya, kita harus mencatatnya ya. Umpamanya kita mau masak soto, mau masak rawon, apa mau masak sop, kita beli bahan-bahan pokoknya, bahan-bahannya dulu ya. Seperti buat sop itu kita butuh kentang, butuh wortel, butuh kol, butuh kubis, butuh bawang pre. Itu kita harus membelinya dan kita menyimpannya di freezer, di food preparation dulu, terus kita taruh di kulkas. Jadi enak, kita tinggal ambil untuk memasaknya.
Selain itu kita bisa dapat hemat waktu saat memasak. Bisa dilakukan perencanaan selama seminggu ke depan ya teman-teman. Itu maksudnya ya kita belanja dulu di pasar, itu kita catat untuk menu makanan untuk seminggu ke depan, itu kita rencananya buat apa gitu ya, kita harus catat sehingga kita enak untuk membelinya ya teman-teman. Membelinya seperti mamanya mau buat soto, itu kita perlu ayam, terus kita perlu kentang, kita perlu beli kecambah dan lain-lain yang dibutuhkan untuk membuat soto, sehingga kita enak dan mengambilnya di freezer. Yang kelima, bersihkan alat masak sebelum tidur. Malam hari sepulang kerja atau jadi waktu yang melelahkan, namun akan melelahkannya jika melihat tumpukan alat masak yang belum dicuci ya teman-teman di dapur. Tumpukan tersebut akan menghambat waktu memasak di pagi hari. Oleh karena itu, tips hemat waktu saat memasak yaitu cucilah seluruh peralatan masak yang kotor. Dengan demikian di pagi harinya kita akan mendapatkan waktu yang cukup memasak menu makanan di pagi hari yang kita inginkan. Agar tidak menumpuk di malam hari, cucilah peralatan masak langsung setelah digunakan. Cara ini agar tidak menimbulkan penumpukan di malam hari yang membuat kita harus menyisihkan waktu untuk membersihkannya. Ya kalau kita itu habis memasak ya teman-teman, kita itu harus dan wajib langsung mencucinya ya dan membersihkannya. Supaya apa? Supaya kita itu kalau di pagi hari itu nggak ada piring-piring berserakan, ada piring-piring kotor, gelas-gelas kotor, itu pada bersih semua, sehingga itu kita enak di pagi harinya untuk memulai memasak. Maka dari itu kita harus langsung mencuci setiap piring yang kotor ya, yang habis dipakai, dan setelah memasak itu seperti panci-panci kotor, wajan-wajan kotor, itu sebaiknya harus kita langsung dicuci ya teman-teman, dibersihkan dan ditaruh di tempatnya supaya tidak menumpuk. Kalau aku ya teman-teman, kalau mau tidur itu dicek dulu di dapur, kalau ada yang kotor-kotor itu ya monggo kita itu bersihkan dulu dapurnya, ada cucian kita cuci dulu, supaya apa? Supaya kalau pagi itu enak, cucian gak numpuk. Kalau di pagi hari kita bangun tidur terus kelihatan cucian menumpuk, terus piring-piring kotor, gelas-gelas kotor, waduh kita itu pusing jadinya ya teman-teman. Mana yang mau masak, terus mana yang mau cuci-cuci, akhirnya kita menyita waktu untuk memasak dan tidak tepat waktu, sehingga masaknya jadi tertunda. Inilah tips dari aku ya, kelima tips supaya hemat waktu memasak. Kita kembali ke videonya ya teman-teman. Ini aku cuci ikan ya teman-teman. Ini aku beli ikan nila 1 kilo di kolam dekatnya rumah, kan orangnya itu melihara ikan nila teman-teman.
Terus Pak suami minta itu beli ikan nila dong buat itu sama sambel digoreng enak ya. Lanjut aku bersihkan, aku marinasi, aku tambahin sedikit micin biar lebih sedap. Terus aku tambahin garam juga biar sedap, ditambah itu merica bubuk juga ya teman-teman, supaya bumbunya meresap ya. Kalau pakai bumbu racik saja itu rasanya kurang sedap gitu kurang mantap ya teman-teman. Kalau ditambahin sendiri, ditambahin garam, ditambahin micin, terus penyedap rasa ya, ditambahin itu ladaku itu, tambah enak teman-teman. Kita diamkan 1 jam dulu biar bumbunya meresap ya ke dagingnya itu. Kalau nggak didiamkan dan langsung digoreng itu kurang maksimal rasanya ya, masih gimana ya, rasanya itu masih cemplang kata bahasa Jawanya itu masih anyep, kurang lama direndamnya. Kalau 1 jam itu sudah pas enak buat digoreng. Nah ini aku lanjut bersihin anggur ya. Ini kemarin Pak suami dapat dari Genteng, habis dari Genteng sama temannya. Terus ini bawa oleh-oleh anggur. Ini buat anggur buat anak-anak dimakan ya. Oke, lanjut aku bersihin dulu ya. Ini soalnya kalau nggak dicuci dan dibersihin itu kadang rasanya itu gatel di bibir ya teman-teman. Apa mungkin ada bulu ulatnya itu ya, kok terasa gatel gitu. Yang mending dicuci aja biar aman, nggak terasa gatel bibirnya. Kita tinggal makan aja. Enak lah. Oke ya, di tempat kalian kalau buah anggur berapa teman-teman? Kalau di tempat aku ini harganya murah, 1 kilo cuman 16.000 sudah dapat anggur Bali 1 kilo dengan harga 16.000. Kalau di tempatnya teman-teman berapa? Mungkin mahal ya di tempatnya teman-teman. Kalau di tempatnya aku nih murah banget. Nih lanjut aku bersihin ikan lagi ya. Kalau ini ikan water, ikan sungai itu teman-teman. Ini Pak suami juga suka juga ini sama sama ikan ini. Kalau dibuat digorengin dikasih sambel doyan mangani teman-teman. Ini juga ditambahin micin terus garam sama aku biar sedap, ditambah itu ladaku juga biar enak dan mantap. Ini cocoknya dibuatin sambal terus nguluk sama bayam sama apa itu mantap banget teman-teman ya. Itulah tips dari aku, hemat waktu saat memasak ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.